Kita biasakan ya menggunakan online dengan daring ya, karena itu sudah di-Indonesiakan. Ya, gunakan daring, lawannya itu luring. Ya, offline itu luring ya. Luar jaringan, daring dalam jaringan. Biasakan nanti untuk presentasi selanjutnya jangan disebut online supaya terbiasa ya. Kita memerlukan pembiasaan. Nah, belajar secara daring, kata Zainul, itu sebetulnya satu budaya baru, sangat baru, dan mungkin negara yang lebih maju lebih dulu mengetahui bagaimana cara melakukannya, sehingga mereka mengenal berbagai macam konsep. Nah, konsep-konsep di bab pertama yang dipresentasikan sebagian oleh Zainul itu penting Anda baca lagi. Bahannya sudah ada di Google Classroom. Apa yang ditinjau oleh Zainul tadi itu semuanya sudah kita coba lakukan di kelas ini. Misalnya Zainul tadi mencontohkan bahwa dalam pembelajaran daring, dosen jangan pakai model ceramah, ngantuk mahasiswanya. Ngantuk, jadi harus tarik dosen atau guru, jangan menggunakan metode ceramah ya seperti di kelas luring. Nah, karena kalau seperti itu kata Zainul bisa ditinggal pergi oleh semua pesertanya, di off-kan semuanya sambil mancing, sambil rujakan, sambil tidur gitu ya. Nah, tapi sebetulnya pembelajaran luring dan daring itu sebetulnya memerlukan kesadaran. Tadi yang penting kesadaran. Kalau kita punya kesadaran tentang bahwa luring dan daring itu bisa disikapi seperti biasa. Kalau Anda jahat di dunia nyata, Anda jahat juga di dunia daring gitu. Anda nakal di dunia luring, Anda nakal juga di dunia daring gitu. Seperti itu. Maka sebetulnya kita harus sadar kalau kita memang ingin belajar ya, apapun yang terjadi kita coba untuk sepenuhnya tampil saling menghargai, itu namanya ya. Saling menghargai. Tetapi juga harus dipahami ada berbagai macam kondisi juga, dan itu yang tidak mungkin dilakukan oleh kelas luring, bahwa kelas daring ini bisa memungkinkan pesertanya meskipun dalam keadaan sakit dia tetap ikut belajar. Karena dia tidak perlu datang ke ruang kelas, dia bisa dari tempat mungkin dia sedang berbaring di rumah sakit atau di rumahnya, bisa tetap mengikuti pembelajaran. Ada banyak tadi manfaat pembelajaran daring, tetapi juga ada kekurangan dari pembelajaran daring ya. Nah, mudah-mudahan itu bisa diingat baik-baik. Kalau tidak ingat, kata Zainul tadi, pembelajaran daring kelebihannya dari pembelajaran luring, semua aktivitas di dalam layar itu terekam. Dan rekamannya bisa dilihat. Saya tidak tahu apakah Anda juga mengalami ini dari semua perkuliahan yang Anda ikuti di program studi ini. Mungkin saya harus tanya sama Zainul sambil menunggu yang lain ya. Silakan yang lain kalau bertanya ya. Kalau ada hal-hal dari terjemahannya Zainul yang tidak Anda pahami, silakan tanya sama Zainul. Kalau Zainul tidak bisa jawab, saya bantu. Kalau saya nggak bisa jawab juga, kita cari sama-sama, kan begitu. Karena prinsip kita sejak awal kita mau belajar sama-sama, seperti yang sudah saya alas. Jadi sebetulnya secara tidak langsung ya, Zainul ini memaksa saya membaca buku ini. Ya, mengapa memaksa saya buku ini? Karena Zainul mau presentasi. Kalau saya tidak baca, saya tidak bisa diskusi dengan Zainul. Saya tidak bisa memberikan respon. Ciri orang yang ikut belajar adalah dia bisa memberikan respon yang tepat. Ya, jadi itu yang namanya belajar itu sebetulnya berkomunikasi. Anda paham atau tidak itu tampak dari respon Anda. Anda bingung atau tidak, saya mau ngerespon apa ya sama Zul. Anda biasakan mencoba untuk mengembangkan materi itu supaya wawasan Anda semakin berkembang. Apa yang disampaikan nanti oleh kawan-kawan Anda itu hanya sekedar pemicu Anda untuk belajar lebih jauh. Nah, ada beberapa istilah yang tadi bisa diklarifikasi ke Zainul. Ya, Anda bisa tanyakan lah. Kalau Anda tidak paham, jangan hanya diam. Nah, saya sudah memberikan beberapa contoh tautan-tautan yang terkait dengan pembahasan Zainul tadi. Saya mau tanya ke Zainul ya. Zainul, tadi kan Zainul menyebutkan beberapa bagaimana pembelajaran online itu seharusnya dilakukan kan.
cara menyajikan materi, cara pengajar memposisikan diri di dalam kelas, cara penyajian materi, kemudian aplikasi kelas, sistem aplikasi, apa namanya? Tadi ada learning management system atau sistem tata kelola kelasnya yang dipilih, aplikasinya apa? Ada banyak ya. Nah, nanti Anda sebagai calon guru masa kini, bukan masa depan lagi ya, masa kini Anda itu sudah daring. Ya, tapi bukan hanya daring bisa juga tadi menarik yang disampaikan oleh Zainul bahwa daring itu tidak sepenuhnya daring saja, dia bisa dicampur dengan luring. Nah, bagaimana percampurannya itu? Nah, dia menunjuk memberikan contoh dari kasus Mbak Miriam itu. Kalau saya tanya Zainul, kalau Anda ini di semester ini Zainul ya di semester 2 ya. Ada dari sekian mungkin 9 atau 7 atau 8 mata kuliah yang diikuti Zainul. Bagaimana menurut refleksi Zainul dari pengalaman Zainul mengikuti pembelajaran daring selain kelas saya? Atau bolehlah dibandingkan dengan kelas saya juga boleh. Apa yang tidak benar menurut Zainul, yang kurang apa saja dari itu? Yang kurang ya, Pak. Ya dari Nah, begini, Pak. Nah, ini bukan pengalaman saya sih. Ya pengalaman satu kelas ya. Nah, bukan juga ini kelemahan daring secara umum nih, ya, Pak. Dalam artian misalnya ujian atau hal lainnya gitu yang memaksa siswa itu untuk mengerjakan tugasnya itu pun yang diberikan itu pilihan jawaban seperti A, B, C, D, E. Nah, apalagi saat ujian kenaikan kelas atau kelulusan. Tapi mungkin kelulusan tidak diselenggarakan ya. Ini pengalaman dari beberapa kawan-kawan saya atau adik kelas saya yang ngomong nih sama saya, enak banget nih daring katanya. Saya ujian kau kerja kelompok ya, ini enak banget kalau gitu. Ini kelemahannya nih. Menurut saya untuk menanggulangi hal tersebut tidak cocok sekali apabila kita menggunakan tugas atau sistem ujiannya itu sebagaimana konvensional, dalam artian masih menggunakan pilihan ganda A, B, C, D, E. Seharusnya disesuaikan juga dengan konteks karena daring ini, bagaimana supaya siswa ini tidak mengandalkan Google, karena kita bukan rahasia umum lagi kan, generasi sekarang ini otaknya otak Google semua. Nah, bahkan saya pun masih memanfaatkan Google ketika menerjemah. Saya menggunakan cara instan yaitu Google Translate. Nah, misalnya lebih cocok ya, saya lebih setuju bila tugas digunakan sebagaimana Bapak Zainul memberikan tugas di mana membuat video, lebih ke konten kreator lah, saya membuat konten gitu. Mungkin refleksi dari buku yang sudah diberikan itu apa saja ya isinya. Nah, nanti bisa dinilai bagaimana tingkat wawasan siswa ini sudah mengikuti kegiatan daring selama 1 semester begitu, Pak. Tapi yang namanya penjiplak kreatif juga ya. Iya. Dia kan selalu mencari jiplakan kan. Ya, tetap bisa dijiplak. Ya, bukan tidak bisa dijiplak seperti itu ya. Meskipun tugasnya seperti itu pun, kalau sudah mental penjiplak, dia akan mencari Zainul, kamu sudah enggak? Saya sudah enggak? Saya boleh ya baca? Lihat ya. Nanti saya modifikasi ya. Iya. Saya tidak perlu nyari sendiri kan, bisa juga seperti itu. Ya, tetapi kan yang namanya guru kan tahu mana yang bisa dan mana yang tidak, mana yang jiplak dan mana yang tidak, itu ketahuan ya. Cuma dosennya kan gurunya pura-pura nggak tahu, supaya menjaga kenyamanan. Biarlah kamu sekarang nipu tidak ketahuan, tapi padahal tahu gitu ya. Iya. Nah, itu yang harus disadari. Betul apa yang disampaikan oleh Zainul, itu satu kelemahan daring itu kan dalam soal penilaian ya, penilaian hasil belajar. Kalau salah memilih aplikasinya mudah dicurangi ya, mudah dicurangi. Dan kalau dosennya hanya bertumpu atau pengajarnya hanya berpatokan pada nilai yang diambil dari ujian yang seperti itu sangat sesat ya caranya. Mestinya, kata Zainul, harus ada cara-cara lain untuk menilai itu. Nah, itu persoalan yang terkait dengan apa yang disamakan Zainul tadi, soal pembelajaran yang terintegrasi ya.
terintegrasi dan koheren. Nah, bagaimana menjamin koherensi nilai? Tadi itu kan soal koherensi, karena kita tidak bisa mengawasi kualitas Anda, tetapi pengalaman pembelajaran daring 3 semester mulai dari tahun lalu itu cukup bagi saya untuk memberikan pelajaran. Jadi makanya saya memberikan tugas-tugas yang bermacam-macam ya, tidak satu. Itu untuk menguji berbagai hal ya, secara integrasi. Jadi ketika Anda belajar secara daring, sebetulnya Anda bukan hanya belajar materi yang sedang Anda terjemahkan, tetapi Anda belajar yang lain juga. Iya toh? Anda bukan hanya belajar apa yang disampaikan tadi oleh teman Anda. Anda belajar yang lain juga, belajar teknologi ya. Belajar mengeksplorasi aplikasi, gimana ya caranya begitu. Akhirnya Anda juga belajar. Nah, nanti kalau Anda jadi pengajar, nanti juga ada pengajar ya, juga harus begitu. Tidak boleh lagi mundur tapi tetap kembali ke soal kondisi ya. Kita berhadapan dengan, kalau dalam bahasa tadi, dalam tinjauan yang dipaparkan Zainul tadi, itu soal daya dukung ya. Daya dukung, infrastruktur, pembelajaran daring di negara kita masih bermasalah. Jangankan di negara kita ya, provinsi kita, kampus kita, kabupaten kita gitu ya. Itu bermasalah. Masalah itu akan berakibat pada masalah-masalah yang lain. Itu yang kemudian membuat pembelajaran daring stres di negara-negara yang pimpinannya stres. Jadi pimpinan stres, tidak tahu bagaimana harus menyediakan fasilitas yang baik untuk pembelajaran daring, punya banyak anggaran daerah, tapi mau dibelanjakan kemana, nggak taunya bikin patung-patung yang tidak ada gunanya. Coba kalau bikin memfasilitasi bagaimana sinyal misalnya sinyal di kabupatennya menjadi kencang, paling kencang sendiri di Kalimantan Selatan gitu ya. Kalau yang lain masih sekian kilobyte, tapi di kabupaten ini juga. Nah, lalu dia bisa membanggakan, aku sudah mensejahterakan rakyatku. Dengan apa? Dengan akses internet yang cepat, sehingga rakyatku tidak ada yang stres kalau belajar ya. Sekarang ada yang sampai ke sawah nyari sinyal, naik gunung, itu sejahtera dari mana? Ya, itu persoalan kesejahteraan pembelajaran daring juga masalah. Ada yang mau ditanya tapi Zainul tidak menjawab saya itu. Mungkin yang saya tanya ke yang lain. Apakah apa yang dipaparkan oleh Zainul tadi Anda rasakan dari mata kuliah yang sekarang Anda ikuti di PBSI?